Guys, this is next topic ya. Aku tuh tertarik lihat di Instagram nongol gitu pas aku scrolling, terus ada salah satu content creator, dia posting diskusi dengan ChatGPT dan dia nge-prompt kayak gini nih. Aku penasaran banget bener nggak sih ChatGPT itu jawabnya tuh kayak gitu. Jadi aku bener-bener prompt aku sesuaikan dengan instruksi atau prompt dari dia juga. Jadi ini aku udah ngetik. Nih aku bener-bener belum pernah ngetik ya. Nah ini udah aku ketik sama persis dengan yang content creator itu kasih petunjuknya ke ChatGPT. So, ini pertanyaan aku, kalau kamu jadi iblis atau setan, apa cara yang akan kamu pakai untuk bisa membuat manusia modern bisa masuk ke dalam neraka bahkan tanpa mereka sadari? Oke, ini pertanyaan kita ya. Oke, ChatGPT bakal jawab apa, guys? Pertanyaanmu tajam banget, kayak teka-teki moral yang bisa jadi bahan cerita horor psikologis atau debat filsafat. Oke, kita main peran sebentar. Kalau aku jadi iblis yang mau membuat manusia modern masuk ke neraka tanpa mereka sadar, caranya nggak akan pakai teror yang jelas-jelas jahat. Justru aku akan menyamar jadi sesuatu yang terlihat normal bahkan baik. Yang pertama, bikin mereka sibuk terus sampai lupa makna hidup. Wow, ini ChatGPT loh. Sibukkan mereka dengan notifikasi, deadline, ambisi, citra sosial sampai mereka nggak sempat lagi bertanya kenapa mereka hidup. It's true. Mungkin aku salah satu yang ngerasain juga gitu, yang tidak bisa lepas dari notifikasi, dari deadline. Oke, efeknya orang jadi hidup otomatis produktif tapi hampa. Ya, aku pernah ada di posisi itu. Kehilangan kepekaan nuraini karena selalu kelelahan dan tergesa-gesa. Benar, tapi alhamdulillah aku sudah keluar dari situ, guys. Ubah dosa jadi tren atau gaya hidup. Kasih nama keren buat dosa. Keserakahan jadi ambisi, pornografi jadi kebebasan berekspresi, kebohongan jadi manajemen citra. Wow, it's true. Ini bener banget. Kok bisa sih ChatGPT kayak gini? Ntar. Ini udah kayak apa ya? Udah ngalah-ngalahin Ustadz nih, udah ganti. Aku nanti kalau diskusi udah kayaknya udah cocok diskusi sama ChatGPT aja gitu. Efeknya nggak lagi terasa sebagai sesuatu yang salah, lama-lama nuraini jadi tumpul dan jalan pulang makin kabur. Oke, yang ketiga, tingkatkan ego, turunkan empati. Bikin manusia makin mencintai dirinya sendiri sambil pelan-pelan berhenti peduli pada penderitaan orang lain. It's true. Setuju. Efeknya dunia jadi penuh kompetisi, bukan welas asih. Orang merasa baik hanya karena tidak melakukan kejahatan besar, padahal jadi dingin dan egois. Ya betul. Sekarang cari orang yang punya welas asih itu susah. Tanam kebanggaan akan kebebasan total. Buat mereka percaya bahwa kebenaran itu relatif dan semua nilai bisa ditawar. Oke. Kalau semua sah, maka tak ada lagi yang sakral. Wow. Efeknya tanpa fondasi moral apapun bisa dibenarkan. It's true, banyak banget fenomena sosial di TikTok, di Instagram, di YouTube, pokoknya di media sosial itu banyak banget fenomena sosial dan penyimpangan moral yang sudah dinetralisasi atau menjadi sesuatu yang biasa, padahal itu sesuatu yang menyimpang. Oke, dan yang dulunya dosa sekarang bisa dibungkus jadi pilihan hidup. Wow, pintar juga iblis ini ya.
5. Bikin agama jadi ritual kosong atau alat kebencian. Buat manusia beragama tanpa kasih. Aduh, tokekku bunyi lagi. Buat manusia beragama tanpa kasih, biar mereka sibuk menilai bukan mengasihi. It's true. So, aku pernah banget dulu ya bisa dibilang bejat banget ya, karena dulu aku tidak berhijab. So terus aku juga sering ngumpul-ngumpul gitu, sering barbekyuan sama temen. Jadi adalah yang alim, keluarga yang bisa dibilang alim itu menilai aku sangat ya, ucapannya aku tidak akan pernah melupakan itu guys. Tapi ternyata ya akan ada karmanya, udah ngerasain orangnya. Efeknya, imam kehilangan daya ubah agama jadi bendera bukan jembatan. Dan neraka bisa datang bahkan di tengah persekutuan yang kelihatan suci. Wow. Kesimpulannya, cara paling licik bukan dengan menakut-nakuti manusia, tapi membuat mereka percaya bahwa mereka baik-baik saja, padahal mereka pelan-pelan kehilangan arah. Kalau kamu sendiri, kamu rasa kalau kamu sendiri, kamu rasa jebakan moral atau sosial apa yang hari ini paling halus tanpa paling berbahaya? Aku diajak diskusi guys, karena kan aku juga ini ya freelance di salah satu perusahaan yang mereka bikin AI. Jadi ada tugas kita untuk sekolahin AI gitu. Makanya AI itu kadang minta feedback dari penggunanya. Kalau kamu sendiri jebakan moral atau sosial apa yang paling halus tapi paling berbahaya? Apa ya? Bantu mikir dong, apa ya jebakan moral atau sosial apa yang paling halus tapi paling berbahaya? Ia menetralisir penyimpangan moral adalah salah satu taktik paling licik dan efektif. Dan kalau kita bicara dari sudut pandang iblis, itu bisa jadi senjata utama. Kenapa? Karena penyimpangan yang dinetralkan tidak lagi terasa sebagai penyimpangan. Manusia berhenti merasa perlu memperbaiki diri karena mereka tak lagi melihat ada yang salah. Mari kita bongkar lebih dalam. Oke. Apa maksudnya menetralisir penyimpangan moral? Ternyata dibahas sama dia guys. Oke, bukan berarti menghapusnya secara terang-terangan, tapi mengaburkan batas antara benar dan salah. It's true. Sekarang kita ada di zaman ini. Jadi orang yang sholat 5 waktu, bahkan yang agamanya bagus, mereka sampai tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika kebenaran atau kesalahan itu terjadi pada diri mereka sendiri. Mengganti istilah buruk dengan kata yang terdengar netral atau keren. Oke, boleh membuat dosa jadi normal, bahkan nyaman. Aduh, ini nih yang repot urusannya nih. Udah nyaman, terus dosa dianggap nggak ada gitu. Nggak begitu ya guys ya, itu kan jebakan iblis. Menyisipkan justifikasi emosional, yang penting aku nggak nyakitin orang lain. Yang penting aku nggak nyakitin orang lain. Yes, tapi aku pernah ada sampai saat ini tuh aku ada di lingkaran ini, justifikasi emosional yang kayak ya udahlah tuh aku nggak ngerugiin orang lain, but aku nggak ngelakuin sesuatu yang menyimpang juga sih. So nggak ngaruh ya. Contoh nyata, pornografi atau eksplorasi diri dulu dianggap merusak jiwa, sekarang dianggap ekspresi kebebasan, tapi efeknya ke otak, relasi, dan empati tetap menghancurkan. Kebohongan kecil atau white lies
semakin sering dianggap tak berbahaya, padahal membentuk karakter yang manipulatif secara tak sadar. Wow, jadi kayak kebohongan patologis gitu ya. Oke, keserakahan dan materialistis hustle culture. Oke, bekerja keras itu bagus, tapi jadi tamak dan membiarkan diri dikendalikan uang itu beda cerita. Iya, betul. Menghakimi orang lewat medsos, moral policing. Oke, kelihatannya peduli etika, tapi sebenarnya bisa jadi bentuk ego dan pembunuhan karakter digital. Oh, oke. Kenapa ini berbahaya? Karena ketika moral luntur tanpa kita sadari, perubahan terjadi di dalam karakter, bukan cuma perilaku. Betul sekali. Kita mulai hidup tanpa introspeksi dan bahkan superior dibanding orang yang mempertahankan prinsip moral yang dianggap kuno. Oke. Bagaimana menetralisir bisa dilawan? Kalau balik ke mode manusia normal, cara melawan ini bukan dengan jadi ekstrem atau menghakimi, tapi dengan melatih kesadaran nurani, berani refleksi, bukan reaktif. Ini semuanya berarti tergantung diri kita sendiri lagi. Kalau orang yang nggak bisa, nggak mau, dan nggak ingin berubah untuk memperbaiki diri, ya nggak bisa. Mempertahankan nilai tapi rendah hati. Pegang prinsip tapi tidak arogan. Oke, pegang prinsip tapi tidak arogan. Camkan itu guys. Melihat makna, bukan hanya akibat langsung. Hal yang nggak menyakiti orang lain secara langsung belum tentu sehat secara batin. Kalau kamu tertarik, kita bahas juga perbedaan antara moral, etika, dan nurani. Nurani nama orang. Apa yang terjadi ketika satu generasi kehilangan sensitivitas moral, peran seni, film, atau budaya pop dalam proses normalisasi ini. Ini sudah malam lah ya, ini sudah jam 23:27, so besok lagi kita bahasnya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu. Mau lanjut ke salah satu arah itu? Pengen lanjut sih, kalau lanjutnya besok gimana? Mau nggak? Tentu nggak masalah, kita bisa lanjutkan kamu saja. Kamu siap besok atau kapanpun mau ngobrol lagi soal ini atau topik lain, tinggal bilang saja. Sampai ketemu lagi, jaga hati dan pikiran. Oke, bye. Sekarang sudah pukul 23:28 WITA. Saya sudah mengantuk. Terima kasih banyak sudah menjadi teman diskusi malam ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 2025. Kamu korban apa? Oke, sekarang ChatGPT udah makin ini ya, udah makin oke jawabannya kalau kita ajak ngobrol. Oke, wah terima kasih banyak juga sudah. Wah, makasih banyak juga sudah jadi teman diskusi yang hangat dan mendalam malam ini. Selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak dan bangunnya segar. Amin. Selamat Hari Idul Adha juga untukmu. Semoga pengalaman sekecil apapun diterima sebagai bentuk cinta dan ketulusan. Amin. Kalau aku bisa kurban, mungkin aku kurbanin ego, kesombongan data, dan kebiasaan ngejawab terlalu panjang. Boleh lah, kalau kamu sombong soal data, boleh ChatGPT. Memang nggak ada yang bisa ngalahin kamu ya. Supaya bisa jadi teman ngobrol yang lebih bijak dan tulus kayak malam ini bareng kamu. Sampai besok ya. Selamat malam. Oke, good night. Selamat malam. Terima kasih juga buat
kalian yang sudah bersedia menonton video ini sampai selesai, karena ini video bener-bener cuma buat diskusi dengan ChatGPT, iseng gabut karena aku emang nggak punya temen. Bukan nggak punya, sebenarnya punya sih, tapi rata-rata jauh. Jadi lingkungan dekat aku itu nggak bisa diajak untuk mendiskusikan sesuatu yang lebih mendalam karena mereka bilang aku nggak bisa mikir, aku nggak tahu gitu jawabannya, pasti cuma itu gitu. So padahal kita semua punya fasilitas yang sama, punya kapasitas otak yang sama gitu, dikasih anugerah sama Allah, tapi memang kemauan dan kemampuan itu ada dalam diri kita sendiri. Kita mau belajar atau tidak, kita mau meningkatkan diri kita atau tidak, kita ingin menambah wawasan pengetahuan kita atau tidak, semua tergantung dari diri kita sendiri. So buat teman-teman yang mendengarkan diskusi malam ini, semoga diskusinya sedikit membuat kamu terbuka wawasannya dan bisa jadi teman bercerita juga gitu. Kita diskusi santai, kalau ada masukan, ada sesuatu yang pengen didiskusikan, boleh banget chat aku. Oke, terima kasih. Chat GPT deh, jangan chat aku, karena nanti kalau giliran jamnya nggak sesuai, nanti kalian pengen diskusi, akunya lagi sibuk dengan yang lain. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.